Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat nggih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semuanya sudah siap belajar? Oke, semangat nggih. Nah, hari ini kita akan mempelajari KD 3.1 yaitu menganalisis perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk ke materi, coba Ustazah ingin tahu, adakah di sini yang belum hafal Pancasila? Atau mungkin ada yang lupa dengan sila-sila Pancasila. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama mengikrarkan Pancasila sebelum kita masuk ke materi, mulai dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya sudah hafal. Nah, baik, agar kalian lebih semangat, sebelum kita masuk pada materi intinya, nah, Ustazah ingin kita menyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ketika menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semuanya berdiri menyanyi dengan semangat. Kita mulai dari hitungan ke-3. Ustazah hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, semuanya kelihatan sangat semangat sekali. Baik, kita lanjutkan pada materi nggih. Nah, kita masuk pada materi. Kalian siapkan peralatannya, buku maupun ballpoint. Kalian catat materi-materi penting dari Ustazah. Dan selanjutnya nanti setelah selesai penyampaian materi dari Ustazah, kita lanjutkan proses diskusi. Kita nanti pembelajarannya adalah diskusi dengan model problem based learning. Oke, kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Baik, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian lihat ya, di situ ada 2 gambar. Yaitu yang pertama ada gambar rumah yang masih kokoh dan yang sebelahnya adalah gambar rumah yang roboh. Nah, kira-kira apa ya penyebab dari rumah yang satunya itu bisa roboh? Ada yang tahu? Oke, sebuah rumah itu bisa roboh, gampang sekali roboh manakala pondasinya tidak kuat. Nah, begitu. Jadi yang di samping itu sebelahnya ada rumah yang kokoh. Rumah yang kokoh itu karena pondasinya itu cukup kuat. Lah, lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini kan tentang dasar negara. Nah, apa hubungannya dengan gambar rumah tersebut? Ada yang tahu? Oke, jadi ada hubungan ya. Ada hubungannya. Karena materi kita itu adalah tentang dasar negara. Dasar negara itu merupakan sebuah pondasi. Pondasinya sebuah negara. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan bahwasanya rumah yang kuat itu apabila pondasinya juga kuat. Begitu pula negara.
Membangun negara itu sama dengan membangun sebuah rumah. Maka yang dikuatkan adalah pondasinya. Maka dari itu kemudian para founding fathers saat itu sebelum membentuk sebuah negara, maka yang dirumuskan terlebih dahulu adalah dasar negara. Karena apa? Karena harapannya agar sebuah negara yang dibangun itu menjadi negara yang kokoh, begitu. Baik, kita lanjut materinya ya. Jadi, berbicara tentang perumusan dasar negara itu erat kaitannya dengan sebuah badan. Ada yang tahu? Erat kaitannya dengan BPUPKI. Nah, tapi sebelum kita membahas BPUPKI, kita bahas dulu mulai dari kedatangan bangsa Jepang. Jadi tahun 1942 itu bangsa Jepang mulai datang ke Indonesia. Nah, di situ awal mulanya bangsa Jepang itu disambut baik oleh bangsa Indonesia karena mereka melakukan propaganda 3A. Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang adalah pelindung Asia. Mereka mengatakan bahwasannya Jepang itu saudaranya bangsa Indonesia. Itu untuk menarik simpatinya bangsa Indonesia. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu juga sedang berperang melawan sekutu, sedang perang Asia Pasifik. Itu. Nah, kemudian di tahun 1944 itu detik-detik Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Pasifik. Nah, Jepang mulai butuh bantuan dari bangsa Indonesia. Nah, kira-kira apakah bangsa Indonesia mau membantu Jepang? Nah, saat itu untuk menarik simpati bangsa Indonesia, kemudian Jepang memberikan iming-iming sebuah janji kemerdekaan. Jadi, agar bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang, saat itu Jepang memberikan iming-iming sebuah janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, apa buktinya bahwa Jepang itu mau memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Buktinya adalah dengan dibentuknya sebuah badan yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai, atau dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah sebuah bukti bahwasannya Jepang itu mau memberikan sebuah janji kemerdekaan. Itu awal mulanya seperti itu. Walaupun entah itu mau diberikan kemerdekaan atau enggak, atau itu hanya sebuah iming-iming. Nah, kapan BPUPKI itu dibentuk? BPUPKI itu dibentuk mulai diumumkan itu tanggal 29 April tahun 1945 yang kemudian diresmikan tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI memiliki 62 anggota, yang mana ketuanya adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Nah, berapa kali BPUPKI melaksanakan sidang? Yaitu sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang perumusan dasar negara. Nah, sidang yang keduanya yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang kita bahas pada kali ini adalah tentang perumusan dasar negara. Kita membahas yang sidang yang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Dalam sidang yang pertama, terdapat 3 usulan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu
Bapak Muhammad Yamin, kemudian Bapak Mr. Supomo, yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, Bapak Muhammad Yamin menyampaikan usulan yang pertama, tanggal 29 Mei 1945. Bapak Muhammad Yamin menyampaikan 5 usulan rumusan dasar negara, di antaranya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945 dilanjutkan, Mr. Supomo menyampaikan 5 usulan rumusan dasar negara, antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Lanjut, di tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Bisa kalian lihat ya di slide, usulan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno antara lain 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum melanjutkan sidang yang kedua, BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang tujuannya adalah membahas lebih lanjut tentang usulan rumusan dasar negara yang sebelumnya sudah diterima dalam sidang BPUPKI yang pertama. Panitia kecil tersebut beranggotakan 9 orang. Bisa kalian lihat ya, di slide di situ ada 9 orang yang kemudian disebut dengan sebutan panitia 9. Nah, hasil dari panitia 9 ini menghasilkan sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang mana di situ memuat tentang dasar negara Indonesia. Ada 5 dasar negara yang saat itu termuat dalam Piagam Jakarta. Bisa kalian baca di situ. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah 5 rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. Namun kemudian rumusan itu kemudian didiskusikan lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan perubahan-perubahan seperti yang sekarang ini, yang mana sekarang dasar negara Indonesia atau dikenal dengan Pancasila terdiri dari 5 sila, namun sila yang pertama mengalami perubahan. Yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah, 7 kata di belakang itu dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Baik, itu tadi adalah sedikit materi yang Ustazah sampaikan sebagai pengantar. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan diskusi kelompok dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang mana langkah-langkahnya bisa kalian lihat pada slide. Ada 5 langkah atau 5 tahap. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Ustazah berikan masalah yang bisa didiskusikan dengan anggota kelompok, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar,
kalian mulai menganalisis dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi setelah terbentuk kelompok, kalian mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Jadi setelah hasil diskusi kalian menemukan hasil, kemudian disajikan dalam bentuk print out atau dalam bentuk lembar presentasi yang kemudian perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan di depan kelas. Yang kelima adalah menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ketika ada kelompok yang presentasi, maka kelompok yang lain adalah memberikan tanggapan, masukan, serta evaluasi. Begitu. Baik, itu tadi adalah langkah atau tahapan model diskusi dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Ada 5 langkah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas? Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya masing-masing kelompok silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Nah, bisa kalian lihat nggih kalau sudah berkumpul. Nah, di situ ada 3 masalah. Masing-masing kelompok nanti menganalisis 3 masalah itu. Yang pertama yaitu, apa pentingnya dasar negara bagi sebuah negara? Kemudian yang kedua, mengapa dibentuk Panitia 9 setelah adanya BPUPKI? Yang ketiga, mengapa usulan rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta itu mengalami perubahan. Jadi ada 3 topik pembahasan, silahkan dibahas dengan anggota kelompoknya, silahkan dianalisis, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari data-data, dari buku, dari internet, maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Baik, silahkan bekerja secara kelompok. Baik, semuanya sudah selesai berdiskusi nggih? Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan presentasi. Kita mulai nanti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sementara itu, kelompok yang lain itu memberikan tanggapan atau menanggapi hasil penyampaian diskusi dari kelompok penyaji. Begitu. Sudah jelas nggih? Ada yang ditanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada, kita mulai dari kelompok 1, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, semua kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, nggih. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, itu semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Semua sudah menyampaikan dengan bagus sekali, dengan jelas, sudah runtut, hasil diskusinya sudah baik sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita review dulu. Kita tadi mempelajari apa sih? Kita tadi belajar tentang apa? Oke, kita review sama-sama materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tadi mempelajari tentang dasar negara. Dasar negara. Dasar negara itu adalah sebuah pondasi dari sebuah negara. Kuat lemahnya sebuah negara itu tergantung pada pondasinya, yaitu dasar negara. Yang kedua, proses perumusan dasar negara itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Mulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian panitia kecil, kemudian panitia 9, hingga kemudian sampai disahkan itu melalui panitia PPKI. Itu adalah proses yang panjang sehingga Pancasila itu disebut sebagai perjanjian luhur. Nah, disebut sebagai perjanjian luhur dan juga disebut sebagai kaidah fundamental sebuah negara, sehingga kedudukannya sangat kuat dan tidak bisa diubah. Itu nggih. Jadi itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, nah, tugasnya untuk kalian kerjakan di rumah itu adalah mengerjakan LKS halaman 5
ada beberapa soal di situ, silahkan kalian kerjakan di LKS. Kita bertemu lagi minggu depan, kita bahas di pertemuan minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.